Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Indra Pahlevi, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman dan data raya lanjutan. Kami dari kelompok 4 kelas bisnis digital A akan mempresentasikan materi mengenai comment and data types. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkanlah saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Desma Nur Putri dengan NIM 1710622055. Selanjutnya ada Rachel Azkia Zahra dengan NIM 1710622104. Dan saya sendiri, Zafira Sabrina dengan NIM 1710622050. Selanjutnya, materi yang pertama mengenai komen akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Rachel. Baik, yang pertama di sini ada komen. Komen adalah kode di dalam script Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan mesin. Komentar hanya digunakan untuk menandai atau memberikan keterangan tertulis pada script. Komentar biasa digunakan untuk membiarkan orang lain memahami apa yang dilakukan oleh script. Macam-macam bentuk komen. Yang pertama ada single line comment, dua ada multi line comment, dan yang ketiga ada docstring comment. Di sini kita bahas yang pertama itu ada single line comment. Single line comment dimulai dengan tanda pagar. Contohnya kayak gini. Lalu di scriptnya kita mulai dengan hashtag perkenalkan kelompokmu. Perkenalkan kelompokmu ini merupakan contoh dari komen. Lalu kita mulai untuk printnya. Print, halo kami dari kelompok 4 kelas A. Lalu ntar akan muncul di outputnya hanya halo kami dari kelompok 4 kelas A. Jadi komennya ini tidak akan dieksekusi oleh output. Single line comment berguna untuk memberikan penjelasan singkat mengenai variabel. Lalu yang kedua di sini ada multi-line comment. Multi-line comment di sini bisa dibuat dengan awalan hashtag atau pagar atau dengan double quote atau string. Jadi yang di sini contohnya ada yang pagar, sebutkan nama anggota. Yang kedua, di sini ada sebutkan juga name. Jadi multi-line ini gunanya untuk membuat lebih banyak komen. Kalau tadi kan yang single line comment itu dia cuma untuk satu baris. Nah, kalau multi-line comment ini dia bisa banyak garis. Terus yang di sini contohnya ada print Desma Nur Putri dengan name, print Rachel Askia Zahra dengan name, print Zafira Sabrina dengan name. Jadi muncul di outputnya hanya yang bertulisan print. Lalu contohnya yang di sini dengan double quote, dia harus pakai triple string gini ya. Jadi materi yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah, nah yang di dalam string ini dia merupakan contoh komennya. Lalu yang kedua baru ngeprintnya di sini, print, comment, and data type. Lalu di output akan muncul seperti ini. Oke. Lalu yang ketiga di sini ada docstring comment. Docstring adalah singkatan dari documentation string. Digunakan untuk memberikan keterangan singkat atau sebagai dokumentasi pada kelas, function, atau modul yang dibuat. Dokumentasi dengan docstring ditulis secara langsung pada kode sumber, tidak dieksekusi oleh compiler atau interpreter, namun disimpan secara khusus untuk menjadi referensi. Contoh macam-macam dari docstring ini, yang pertama ada single line docstring. Tipe docstring ini digunakan untuk dalam satu baris. Bisa menggunakan tiga tanda kutip di awal dan akhir dengan jumlah yang sama. Dalam single line docstring, tanda kutip berada di baris yang sama dengan kutipan pembuka. Contohnya di sini, dia pakai single quote return argument is squared. Ini contoh dari komennya. Baru di sini hasil yang kita mau print nanti. Lalu yang kedua di sini ada multi-line docstring. Multi-line docstring juga berisi baris literal yang sama seperti pada single line docstring, tetapi untuk multi-line diikuti dengan satu kolom kosong dengan teks deskriptif. Ini sama kayak multi-line comment tadi, jadi dia pakai double quote, lalu di sini komennya. Yang bedanya di sini dia menyisikan satu kolom kosong. Kalau yang tadi multi-line itu kan tadi dia boleh lanjut nggak tanpa perlu satu kolom kosong. Kalau multi-line docstring eh, dia mengikuti satu kolom kosongnya. Baru di sini printnya gitu. Lalu yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya
saya akan membahas data types. Nah, di data types ini kita akan ngebahas tentang pengertiannya, macam-macam data types, casting data types, dan cara mengcasting data types. Boleh dilanjut. Jadi apa itu type data? Type data adalah jenis dari suatu data. Setiap data memiliki nilai dan setiap nilai memiliki jenis. Ada data-data yang bertipe angka, ada pula yang bertipe huruf atau karakter. Ada juga yang bertipe benar atau salah dan sebagainya. Type data yang ada di Python itu ada banyak. Yang pertama ada type data numbers, numerik. Lalu yang kedua ada type data string, lalu ada type data boolean, dan type data canggih. Nah, type data canggih ini terbagi menjadi empat, yaitu ada set, tuple, list, dan dictionary. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih jelasnya. Jadi type data numerik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu integer sama float. Kalau integer ini merupakan data type yang berbentuk bilangan bulat atau numerik yang umumnya digunakan untuk menyimpan angka tanpa komponen pecahan dengan rentan angka tertentu. Jadi misalkan kita mau ngeprint angka benar-benar bilangan bulat, nanti kayak seperti di contoh ini data integer sama dengan satu, maka output yang akan keluar nanti data satu bertipe kelas integer. Lalu yang kedua, tipe data numerik yang kedua yaitu float. Float ini merupakan data type berbentuk bilangan real berupa desimal atau pecahan. Contohnya itu kayak 0,5, 3,14, dan 99,99. Tapi dalam float ini kita harus ngegunain titik. Jadi kalau misalkan kita mau ngeprint 1,25, itu kita harus pakai 1,25. Karena kalau misalkan kita pakai koma, nanti itu bisa masuknya ke dalam tuple. Nah, ini gambar di samping contoh dari pembuktian tipe data float. Lalu yang ketiga ada tipe data string. Jadi string ini adalah tipe data yang menampung nilai teks seperti huruf, tanda baca, dan karakter spesial lainnya. Kalau string ini ngegunain petik satu atau tanda petik dua. Lalu selanjutnya ada tipe data Boolean. Nah, Boolean ini adalah tipe data yang cuma punya dua nilai, yaitu benar atau salah, true or false. Dalam bahasa pemrograman, nilai true atau benar dapat digantikan dan dialihkan menjadi satu. Sedangkan nilai false atau salah dialihkan menjadi nol. Jadi kalau misalkan kita mau nge-print true or false, itu kita juga harus ngegunain kapital di depannya. Karena kalau misalkan kita nggak ngegunain kapital, nanti nggak bakal kebaca di eh, ininya, di codingnya. Lalu selanjutnya ada tipe data list. Jadi tipe data list ini merupakan kumpulan nilai yang bersifat ordered atau berurut dan juga bersifat changeable, artinya bisa diubah. Tipe data ini bisa didefinisikan dengan kurung siku di dalam Python, kayak contoh di bawah ini. Lalu selanjutnya, eh, ini cara kedua buat ngebuat tipe data list. Eh, Lalu selanjutnya ada tipe data tuple. Nah, tuple ini adalah satu dari empat tipe data kolektif yang ada di Python yang gunanya buat nyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel sekaligus. Tuple bersifat ordered dan bisa diakses pakai indeks dan juga bersifat unchangeable, artinya dia nggak bisa diubah. Ini gambar di bawah ini merupakan bukti dari tipe data tuple. Selanjutnya ada tipe dataset. Nah, set dalam pemrograman Python ini merupakan tipe data kolektif yang digunakan buat menyimpan banyak nilai dalam satu variabel yang memiliki sifat double yang akan tetap terbaca satu nilai. Set bersifat unordered alias tidak berurut, yang artinya tidak bisa diakses dengan indeks. Lalu nilai anggota yang sudah dimasukkan tidak bisa diganti lagi. Jadi misalkan kita nge-input kayak contoh di bawah, mawar, matahari, cemara, cemara, maka nanti
output yang akan dihasilkan tetap bakal satu, mawar, matahari, dan cemara. Lalu yang terakhir ada tipe data dictionary. Merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang bersifat ordered dan juga bersifat unchangeable. Artinya bisa diubah. Tipe data ini bisa didefinisikan dengan tanda kurung siku. Contohnya bisa kita lihat di bawah. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi yang selanjutnya ini mengenai casting tipe data. Apa itu casting tipe data? Jadi casting tipe data, casting itu bahasa lainnya konversi atau mengganti tipe data adalah teknik mengubah nilai yang awalnya dari tipe data A menjadi tipe data B. Jadi misalkan awalnya tipe datanya string, dia bisa diubah atau dikonversi menjadi integer. Kenapa harus di casting? Karena terkadang kan kita mau menggabungkan tipe data A dengan tipe data B. Atau misalkan kita mau gabungin string sama integer, tapi nggak bisa digabungin gitu aja dan malah jadinya error karena tipe data yang berbeda. Jadi kita bisa mengcasting dulu tipe data tersebut supaya bisa diolah. Nah, caranya gimana? Yang pertama ini ada casing tipe data integer. Pertama kita ketik dulu data integernya itu kan 9. Habis itu kita print. Habis itu kita ubah ke float, string, sama boolean. Caranya tinggal diketik data underscore underscore float sama dengan float dalam kurung data integer. Habis itu data underscore string sama dengan string dalam kurung data integer. Yang ketiga ada data underscore boolean sama dengan boolean dalam kurung data integer. Nah, kenapa yang di dalam kurungnya ini selalu integer? Karena asal awal dari tipe data ini kan integer, jadi yang di dalam kurung itu juga harus integer. Lalu kita print ketiganya, outputnya itu ada di bawah yang kotak hitam. Data pertama itu 9 kelasnya integer, lalu data yang kedua itu 9,0 kelasnya udah berubah jadi float. Yang ketiga datanya nilainya 9, kelasnya sudah berubah jadi string, lalu yang terakhir nilainya berubah jadi true dan kelasnya boolean. Boleh di next. Habis itu yang kedua ada casting tipe data atau konversi tipe data dari integer ke boolean. Nah, kalau tadi kan booleannya itu bersifatnya true. Nah, kalau misalkan mau hasilnya false itu, kita harus masukin angka nilai si integernya itu 0. Pembuktiannya ada di bawah. Awalnya kan dia kelasnya nilainya 9 itu kelasnya masih integer, tapi waktu diubah ke boolean saat angkanya diganti jadi 0 di kelas integer, nilai booleannya akan jadi false. Boleh di next. Lalu ini ada tipe data float, casing tipe data float. Float itu kan tadi yang ada komanya ya. Nih caranya kayak gini. Pertama kan diketik dulu data floatnya itu 9,8. Habis itu kita print. Lalu kita konversi dia ke data integer. Caranya sama kayak tadi, tinggal diketik data underscore integer sama dengan integer dalam kurung data float. Terus itu outputnya akan jadi 9,8 itu awalnya kelas float, lalu berubah ke integer jadi 9. Nah, kalau float diubah ke integer, komanya itu akan hilang dan akan dibulatkan ke bawah, bukan ke atas. Jadi kalau 9,8 itu jadinya akan 9, bukan 10. Boleh di next. Selanjutnya, ubah tipe. Caranya sama kayak yang tadi, tinggal diketik data floatnya berapa, habis itu kita print, lalu kita ketik data string, lalu kita ketik data underscore string sama dengan string dalam kurung data float. Outputnya akan seperti di bawah. Float itu tetap 9,8, habis itu waktu berubah ke string tetap 9,8, tapi 9,8 ini bukan yang kayak float ini, dia itu tetap string, tapi nanti bakal dikutip dikutip dua gitu. Selanjutnya, selanjutnya ada mengcasting tipe data dari float ke boolean. Sama kayak sebelumnya, kita ketik dulu data floatnya 9,8, habis itu kita print. Lalu kita ubah ke boolean, caranya tinggal diketik data underscore boolean sama dengan boolean dalam kurung data underscore float. Maka outputnya akan seperti yang di bawah. 9,8 itu bertipenya kelas float. Saat kita ubah ke boolean, maka dia akan true karena kalau mau hasilnya false itu angkanya 0.
Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada cara casing tipe data. Pertama kita ubah data string ke integer. Caranya sama, tapi kan kalau misalkan string itu bisa angka, bisa huruf ya. Nah, kalau misalkan di casting, khusus untuk casting ini, kita nggak bisa pakai huruf. Karena kan kita ngubahnya ke tipe data numerik, jadi kita memakai angka. Caranya kayak tadi sama, tinggal diketik data underscore string sama dengan dalam kutip, double kutip 9. Habis itu kita print, lalu kita ketik lagi data underscore integer sampai dengan integer dalam kurung data string. Habis itu kita print. Maka outputnya akan seperti di bawah. Lalu kita casting tipe data string ke float. Caranya sama, tinggal diketik, lalu di print, lalu kita ketik data underscore float sama dengan float dalam kurung data string, lalu kita print. Maka yang tadinya outputnya 9 bertipe kelas string akan jadi 9,0 bertipe kelas float. Habis itu casting tipe data string ke boolean. Kita tinggal sama kayak tadi, tinggal diketik data stringnya itu 9, habis itu kita casting ke boolean. Maka di percobaan pertama itu 9 akan bernilai true. Lalu gimana kalau misalkan kita mau booleannya itu false? Kalau mau booleannya false itu di dalam tanda kutip duanya itu nggak usah dikasih apa-apa. Jadi tanda kutipnya itu kosong, nggak usah dikasih sama spasi juga. Maka hasilnya akan false. Ini pembuktiannya ada di tabel output yang kedua. Lalu casting tipe data boolean. Boolean ke integer. Caranya tinggal di ketik aja sama kayak tadi, tapi kalau boolean ini cuma bisa true or false aja, nggak bisa pakai angka dan kata lain. Misalkan data underscore boolean sama dengan true, habis itu kita print, lalu kita casting ke integer, diketik data underscore integer sama dengan integer dalam kurung data boolean, lalu kita print. Lalu yang di percobaan kedua, data underscore boolean sama dengan false. Di sini nilainya false. Habis itu kita print, lalu kita ubah ke data integer, sama tinggal diketik data sama dengan integer dalam kurung data boolean. Habis itu kita print. Maka outputnya akan seperti yang di bawah. Di percobaan pertama, saat kita menggunakan nilai true, maka dia kelas integernya akan berubah menjadi 1. Lalu saat kita menggunakan false, kelasnya boolean, maka di data integernya akan bernilai 0. Boleh dilanjut. Ini lalu ada boolean ke float. Caranya sama, tinggal diketik data underscore boolean sama dengan true, lalu kita print. Maka di floatnya ini tinggal diketik data underscore float sama dengan float dalam kurung data boolean. Lalu kita print keduanya, dan outputnya akan menjadi saat tipe data kelas booleannya itu nilainya true, maka di float akan menjadi 1,0. Boleh di next. Dan terakhir ada ubah tipe data boolean ke string. Saat kita memasukkan nilai booleannya itu true, lalu kita print dan kita konversi ke dalam string, maka outputnya akan menjadi di boolean tetap true dan di string tetap. Boleh di next. Nah, kita telah berada di akhir sesi pemaparan materi mengenai komen dan data type. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kami tidak bisa on cam karena jika on cam Zoom kami akan error. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.